Baik, perkenalkan nama saya Vincentius Daniel dengan NPM 25570520002 dari Badan Biro Medinfo. Saya di sini akan membuat materi pengganti dari LKMMTD dari 1 atau hari pertama. Di sini yang pertama ada materi pendalaman materi menjaga motivasi untuk bertumbuh dan berkontribusi oleh Kak Robi Dayat. Materi ini berfokus pada aspek psikologis dan pengembangan karakter mahasiswa saat menceburkan diri ke dunia organisasi. Organisasi itu bukan tentang soal jabatan. Banyak mahasiswa terjebak berpikir bahwa sukses di organisasi berarti harus menjadi ketua umum atau kepala divisi. Di sini Kak Robi menekankan bahwa organisasi itu adalah laboratorium sosial. Jabatan hanyalah alat distribusi tugas. Esensi sebenarnya adalah apa yang kamu lakukan dan bagaimana kamu merespons tanggung jawab tersebut. Selanjutnya, menjadi versi terbaik. Indikator suksesnya adalah ketika kamu keluar dari organisasi tersebut, kamu memiliki kapasitas diri yang jauh lebih matang dibanding saat pertama kali kamu masuk ke dalam organisasi. Poin B di sini bagaimana soft skill terbentuk di organisasi. Di dalam kelas perkuliahan, kita dominan belajar hard skill atau teori akademik. Namun, organisasi memaksa kita mempraktikkan soft skill secara langsung. Di sini ada 6 soft skill. Yang pertama ada komunikasi. Kamu belajar bagaimana bernegosiasi dengan birokrasi kampus, berbicara di depan umum atau public speaking, atau sekedar menyampaikan ide saat rapat agar tidak terjadi salah paham. Selanjutnya ada teamwork, yang dimana itu adalah menyatukan isi kepala yang berbeda-beda. Di sini ego diturunkan demi mencapai tujuan bersama. Poin selanjutnya ada tanggung jawab. Ketika kamu diberi tugas memegang sebuah acara, kamu belajar memegang komitmen moral agar acara tersebut tidak berantakan. Lalu ada manajemen waktu. Kamu dipaksa membuat skala prioritas. Kapan harus menyicil tugas kuliah, kapan harus menghadiri rapat, dan kapan harus istirahat. Lalu ada kepemimpinan atau leadership, yang dimana itu adalah belajar memimpin tidak harus menunggu menjadi ketua. Memimpin diri sendiri untuk disiplin dan mengarahkan rekan-rekan kerja ke arah yang benar juga adalah bagian dari leadership itu sendiri. Dan yang terakhir di sini ada problem solving atau penyelesaian masalah. Di lapangan, rencana seringkali tidak berjalan mulus. Misal seperti dana kurang, cuaca buruk, atau teman-teman kurang koordinasi dari teman yang lain. Di sini organisasi melatih mental kamu untuk tidak panik dan cepat mencari solusi alternatif untuk masalah yang timbul saat kamu sedang berada di lapangan atau sedang berada di saat kamu kerja. Selanjutnya poin C, dinamika motivasi versus disiplin. Poin pertama di sini ada siklus motivasi. Motivasi sering dipicu oleh emosi atau semangat sesaat. Misal setelah mendengar seminar atau pelantikan. Masalahnya, emosi itu tidak stabil. Ketika tugas kuliah menumpuk atau tubuh mulai lelah, motivasi biasanya langsung merosot tajam atau bahkan sama sekali langsung menghilang dari pikiran. Poin selanjutnya ada disiplin sebagai jaring pengaman. Disiplin adalah sistem komitmen. Ketika kamu nggak mood atau motivasimu nol, disiplinlah yang menggerakkan tubuhmu untuk tetap datang rapat dan menyelesaikan tugas karena kamu tahu itu adalah kewajibanmu. Lalu poin terakhir ada pertanyaan atau refleksi buat diri sendiri ya.
Untuk menjaga agar api itu tetap ada, Kak Robi itu menyarankan kita untuk selalu menanyakan 3 hal kepada diri sendiri. Apa yang saya pelajari, terus kontribusi apa yang ingin saya berikan, dan bagaimana saya ingin berkembang. Sekian materi dari Kak Robi. Sekarang saya lanjut ke materi kedua, penjabaran rencana kerja dan kepanitiaan oleh Kak Nugraha Aji Saputra. Nah, jika materi pertama membahas manusianya, materi kedua ini kita membahas tentang sistem dan alat manajemen yang digunakan oleh manusianya tersebut. Poin A di sini ada anatomi organisasi. Dari poin A ini kita punya 2 poin. Poin lagi, poin yang pertama, sistem yang saling terikat. Organisasi dianalogikan seperti mesin. Jika satu onderdil, divisi atau pengurus mogok, maka seluruh mesin atau dalam ranah organisasi itu tidak akan berjalan maksimal. Jadi misal dari satu organisasi itu, dari satu pemimpin atau pengurus atau divisi itu sendiri itu mogok, maka itu akan nggak berjalan sesuai rencana. Lalu poin selanjutnya di sini ada formal dan informal. Organisasi formal seperti Himakom itu sendiri membutuhkan aturan tertulis, strukturnya kaku dan birokrasinya jelas. Berbeda dengan komunitas hobi informal seperti misal komunitas motor atau komunitas mainan yang bergerak lebih santai dan fleksibel karena mereka tidak menekankan untuk kita menjalankan program-program kerja itu secara lebih ke terstruktur gitu. Jadi mereka lebih santai. Poin B di sini ada membedah komponen perencanaan kerja yang efektif. Banyak program kerja atau proja yang dibuat hanya berdasarkan kebiasaan dari tahun lalu tanpa urgensi yang jelas. Kak Aji di sini menekankan pentingnya penjabaran gagasan awal. Poin pertama ada latar belakang dan rumusan masalah. Mengapa proja ini harus ada? Masalah apa yang sering dihadapi oleh mahasiswa saat ini? Dan yang poin kedua ada solusi dan tujuan. Proja ini hadir sebagai obat dari masalah tersebut. Tujuan harus spesifik, bukan sekedar membuat acara, apalagi ikut-ikutan dari angkatan yang sebelumnya atau kebiasaan tahun lalu. Poin C, penerapan KPI, Key Performance Indicator, secara real. KPI berfungsi sebagai alat bukti objektif apakah suatu kepanitiaan sukses atau gagal. Dokumen ini memberikan contoh studi kasus yang sangat menarik tentang evaluasi kerja. Kita masuk ke poin pertama, itu ada indikator edukasi sukses. Target awal adalah 80%. Peserta paham konsep melalui instrumen pre-test dan post-test. Ternyata 85% peserta mencapainya. Ini artinya materi yang disampaikan berhasil diserap dengan baik dan berhasil dilaksanakan. Lalu poin yang kedua ada indikator keuangan gagal. Targetnya adalah menggunakan anggaran di bawah atau sama dengan 100% RAB. Namun realisasinya membengkak hingga 112%. Ini menjadi catatan merah atau tidak tercapai yang mengindikasikan adanya masalah pada manajemen keuangan atau penggalangan dana. Lanjut ke poin D, ada siklus manajemen acara atau SOP kerja. Yang pertama ada planning atau perencanaan. Ini adalah tahap konseptual. Di sini dibentuk steering committee atau SC dan organizing committee atau OC.
yang dimana itu adalah menentukan timeline mundurnya acara dan merumuskan konsep. Lalu yang kedua ada action atau eksekusi, tahap operasional komunikasi antar unit kerja atau divisi. Diuji di sini. Setiap divisi bergerak sesuai job desk masing-masing dengan memanfaatkan media komunikasi atau kata-kata dan simbol, serta selalu meminta feedback agar tidak berjalan sendiri-sendiri. Lalu poin yang ketiga atau yang terakhir ada evaluation atau evaluasi. Tahap krusial yang sering disepelekan. Evaluasi bukan tempat untuk saling menyalahkan, namun evaluasi adalah wadah refleksi objektif agar kesalahan di masa sekarang seperti anggaran tadi yang bocor hingga 112% bisa diantisipasi dan tidak terulang oleh kepengurusan berikutnya. Sekian dari materi kedua itu Kak Aji, dari Kak Aji Nugraha Saputra. Sekarang kesimpulannya adalah keterkaitan dari kedua materi. Untuk menjalankan perencanaan kerja organisasi yang rapi dan terukur, dibutuhkan orang-orang di dalamnya yang memiliki keterampilan komunikasi, kerja tim, serta kedisiplinan tingkat tinggi yang konsisten. Keduanya adalah kombinasi mutlak dalam manajemen organisasi kemahasiswaan. Baik, sekian materi pengganti dari saya, Vincentius Daniel Saputra. Maaf jika ada salah kata. Selebihnya saya ucapkan terima kasih.